7 sebab akibat buruk yang dapat merusak hati. Sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Umar radhiyallahu an berkata, siapa banyak tertawa, maka sedikit wibawanya. Siapa meremehkan orang lain, maka dia akan diremehkan orang lain. Siapa banyak melakukan sesuatu, maka dia akan dikenal oleh ahli sesuatu itu. Siapa banyak bicaranya, maka banyak juga salahnya. Siapa banyak salahnya, maka sedikit perasaan malunya. Siapa sedikit malunya, maka sedikit pula wirainya. Siapa yang sedikit wirainya, maka matilah hatinya. 7 sebab akibat buruk yang dapat merusak hati. Yaitu, pertama, orang yang banyak tertawa, maka hilang wibawanya, dan orang lain tidak menghormatinya. Abu Dzar Al-Ghifari berkata, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, janganlah banyak tertawa, karena banyak tertawa akan mematikan hati dan menghilangkan cahaya muka. Dalam riwayat lain, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, senda gurau adalah tipu daya dari setan dan tipu muslihat dari hawa nafsu. 7 sebab akibat buruk yang kedua, yaitu, orang yang menyepelekan orang lain, maka dia akan disepelekan. Sebab akibat buruk yang ketiga, yaitu, orang yang berbuat sesuatu, maka akan terkenal. Seperti perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang artinya, harga diri seseorang terletak pada keahliannya. Sebab akibat buruk yang dapat merusak hati keempat, adalah, orang yang banyak bicara, maka banyak kesalahannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Nasr, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya manusia yang paling banyak dosanya pada hari kiamat, adalah yang paling banyak membicarakan sesuatu, yang tidak berguna bagi dirinya. Dalam sebuah hadis yang lain, diriwayatkan oleh Abu Nuaim, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, lisan akan disiksa, dengan suatu siksaan yang tubuh pun tidak akan disiksa dengan siksaan itu, lalu lidah berkata, wahai Tuhanku, mengapa engkau menyiksaku dengan siksaan yang engkau tidak menyiksa pada tubuhku? Maka dijawab, karena telah keluar perkataan darimu yang telah sampai ke timur dan barat. Dari perkataanmu itu mengalir darah yang haram. Demi kemuliaanku, aku akan menyiksamu dengan siksaan yang aku tidak menimpakannya pada tubuh sedikit pun. Sebab akibat buruk yang kelima, adalah, orang yang banyak salahnya, maka sedikit malunya. Hukama berkata, barang siapa yang memakai baju malu, maka orang lain tidak akan melihat nodanya. Sebagian pujangga mengatakan, hidupnya wibawa dengan punya rasa malu, sebagaimana hidupnya pohon dengan air. Sebab akibat buruk yang keenam, adalah, orang yang sedikit malunya, maka sedikit wirainya. Wirai adalah menjauhi perkara yang subhat karena takut terjerumus pada hal yang haram.
Sebab akibat buruk yang ketujuh, adalah orang yang sedikit lirak petik terbalik inya, maka mati hatinya. Yaitu dia tidak akan menerima peringatan atau nasihat. Orang yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang keras hatinya. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat-sifat tersebut, dan semoga Allah memberikan petunjuk dan melindungi kita semua. Amin, amin, ya Robbal Alamin.